Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Strianingsi. NIM saya C2C02311 dari kelas D, jurusan S1 Informatika. Mata kuliah pengantar ilmu komputer, dosen pengampu Insinyur Lukman Asafat, mt.m.com. Judul dari pembahasan kali ini yaitu sistem file dan direktori. Menjelajahi dan mengolah sistem file dan direktori adalah langkah-langkah penting dalam menggunakan komputer. Di sini saya akan membahas dasar-dasar sistem file dan direktori. Pengertian sistem file dan direktori. Sistem file dan direktori adalah cara untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses data pada komputer. Mari kita jelajahi definisi dan kegunaan mereka. Struktur hierarki. Struktur hierarki dalam sistem file dan direktori memungkinkan pengguna menyusun file dan direktori secara terorganisir. Temukan bagaimana itu bekerja. Yang pertama, folder utama. Folder utama adalah tempat di mana semua file dan direktori berada dalam sistem. Yang kedua adalah file. File itu adalah data yang disimpan di dalam direktori. Subdirektori. Subdirektori adalah direktori yang berada di dalam direktori lainnya. Jalur atau alamat unik yang mengarahkan pada lokasi file atau direktori di sistem. Kemudian, manajemen file. Manajemen file adalah proses mengatur, mengedit, dan mengolah file di dalam sistem. Pelajari teknik dan alat yang digunakan. Yang pertama, mengatur dan organisasi. Pengatur dan organisasi. Gunakan struktur direktori yang baik dan namakan file dengan logis untuk memudah pencarian, mengedit, dan manipulasi. Utilitas perangkat lunak dalam membantu dan mengubah dan memanipulasi konten file. Yang ketiga, mencadangkan dan proteksi. Backup rutin dan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan data adalah penting. Operasi file. Operasi file mencakup tindakan yang dapat dilakukan pada file individual, seperti membuka, menyalin, dan menghapus. Yang pertama, membuka file. Membuka file dalam program yang sesuai untuk melihat atau mengedit isinya. Yang kedua, menyalin file. Membuat salinan file untuk digunakan di tempat lain atau sebagai cadangan. Yang ketiga, menghapus file. Menghapus file yang tidak lagi diperlukan untuk membebaskan ruangan penyimpanan. Operasi direktori. Operasi direktori berfokus pada tindakan yang dapat dilakukan pada direktori, seperti membuat, mengubah nama, dan menghapus. Membuat direktori. Membuat direktori baru untuk mengorganisir file dan subdirektori. Yang kedua, mengubah nama direktori. Mengganti nama direktori dengan nama yang lebih deskriptif atau sesuai dengan perubahan perencanaan. Yang ketiga, menghapus direktori. Menghapus direktori beserta semua file yang di subdirektorinya yang tidak lagi dibutuhkan. Perizinan dan hak akses. Perizinan dan hak akses mengatur siapa yang dapat mengakses, membaca, menulis, atau mengubah file dalam sistem. Perizinan dan hak akses meliputi yang pertama, hak akses, yaitu deskripsi. Read, mengizinkan pengguna melihat atau membaca isi file. Read, mengizinkan pengguna membuat atau mengubah pada isi file. Execute, mengizinkan pengguna menjalankan file sebagai program atau script owner.
yaitu pemilik file atau direktor, memiliki hak akses penuh. Grup pengguna yang memiliki hak akses kolektif tertentu. Others, pengguna lain yang memiliki hak akses terbatas. Nah, yang terakhir adalah keuntungan dan tantangan. Menggunakan sistem file directory memiliki sejumlah keuntungan serta tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya, yang pertama adalah keuntungan. Jika kita menggunakan sistem file dan directory, kita akan mendapatkan keuntungan yaitu pengaturan file yang terstruktur, akses yang cepat dan efisien, kemudahan pengolahan data, dan pencarian. Selain keuntungan, menggunakan sistem file dan directory memiliki tantangan tersendiri. Yang pertama, potensi kekacauan dan kesulitan mencari file. Kesalahan penamaan atau pengaturan. Keterbatasan dalam skala dan performa. Sekian dari video pembahasan saya mengenai sistem file dan directory. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.